Nah, Pak, jadi yang saya ingin bertanya, kenapa sih kok benda pusaka ini bisa berada di atas makam keramat tersebut? Itu alasannya kenapa, Pak? Oh, mungkin gini ya, punya Kalau kekasih kan selalu ingin bertemu, ya. Mungkin ini juga kepada kekasihnya yang pemegang yang asli tadinya mungkin ingin bertemu, gitulah barangkali. jadi pusaka tersebut datang sendiri. Ya, kadang-kadang itu suka datang sendiri. Dan kalau untuk fungsinya, Pak, ini keris itu untuk apa sih, Pak? Ya, kalau fungsinya itu, tapi itu tergantung orangnya ya. Ya, bisa untuk menolong orang lain, bisa untuk memperlancar hajat, bahkan mungkin bisa menarik kekayaan-kekayaan lah. Dan beliau itu katanya lagi berada di pemakaman yang tidak jauh dari rumahnya. Saya sudah mengunjungi rumahnya melihat pemakaman tersebut. Oke, ikuti terus untuk menelusuri bagaimana kisah atau sejarah yang nampak di depan kita itu makam keramatnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Untuk video kali ini saya akan berkunjung ke salah seorang warga. Menurut informasi beliau itu masih keturunan dari kerajaan Talaga Manggung, dan beliau itu masih asli cucu dari kerajaan Talaga Manggung tersebut. Dan beliau juga mempunyai satu benda pusaka yang turun-temurun dari kakek buyutnya. Untuk lebih selanjutnya, ikuti terus perjalanan kami di Salja Channel. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan sang narasumber yang dimana konon katanya beliau ini masih keturunan dengan Raja Pajajaran. Nah, jadi saya tepatnya sedang berada di salah satu lokasi yang dimana lokasi ini katanya tertancaplah salah satu pusaka yang dimana pusaka tersebut masih ada kaitannya dengan pusaka peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Nah, dan yang di depan saya ini merupakan salah satu keturunannya yang menjaga area tempat keramat ini. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar dan nama narasumber kita terlebih dahulu, teman-teman. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik. Nah, Sehat. kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Ini saya ini kalau di sini sebelum keterangan itu Abah Jajang. Abah Jajang. Iya. Berarti terkenalnya Abah Jajang. Iya. Nah, gini Pak, jadi yang membuat saya tertarik untuk mendatangi area tempat keramat ini, jadi konon katanya di tempat keramat ini ada salah satu benda pusaka yang konon katanya ditancapkan, entah itu nggak bisa diambil atau memang sengaja ditancapkan atau bagaimana, saya kurang paham juga. Mungkin lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh Abah Jajang. Iya. Nah, jadi awal mulanya itu alur ceritanya seperti apa Pak? Jadi makam ini sebetulnya makam siapa, dan asal usulnya dari mana, dan kenapa kok benda pusaka tersebut menancap di area tempat keramat ini? Boleh Bapak jelaskan? Boleh, boleh. Boleh saya klarifikasi sedikit ya? Boleh Pak. Sekedar meluruskan lah. Iya. Ya, meluruskan masalah benda pusaka dan itu kerajaannya ya. Sebetulnya ini bukan dari kerajaan Pajajaran ya, tapi ini dari kerajaan Talaga Manggung. Ya, kerajaan Talaga Manggung. Kerajaan Ya, Talaga Manggung. iya, kerajaan Talaga Manggung. Yang salah satu keturunannya berhijrah ke sini
dan dimakamkan di area pemakaman sini, yaitu yang pertama itu yang datang ke sini itu Buyut Rasipah ya. Di sini yang pertama itu yang makamnya di sebelah sana, dan turun temurun di sini sampai anaknya Buyut Sanima, dan anaknya lagi ini buyut saya keturunan yang ketiga itu Mbah Haji Ahmad ya. Mbah Haji Ahmad itu buyut saya tuh sebenarnya. Berarti saya bapak saya berarti kakek yang terus ke sini ke Mbah Haji Ahmad. Itu kecil-kecil lah dari pemakaman sini. Masalah tadi keris ya, benda pusaka yang berbentuk keris ini. Kebetulan keris ini adalah tadinya ini klarifikasi, bukan tertancap di pemakaman ya, bukan tertancap di pemakaman, tetapi yang memegang langsung saat ini adalah saya pribadi. Tapi itu hasil turun temurun dari kakek buyut saya, dari Pangeran Ciburuy, terus ke anaknya langsung ke Buyut Rasipah, ke Buyut Sanima, ke Buyut Haji Ahmad, terus ke Abah Haji Ibrahim, terus ke Abah Duleh, terus ke saya, yang terakhir, pemegang terakhir. Pusaka ini diwariskan ke bapak. Diwariskan turun temurun ya. Mungkin setelah ke bapak nanti diwariskan kembali. Iya, barangkali nanti keturunan saya ada yang mau memegang lah. Ya, yang saya tertarik Pak, jadi kenapa kok wisata pusaka ini kok bisa ada di makam ini? Nah, kalau di makam ini itu sebenarnya kalau malam Selasa atau malam Jumat suka disimpan di sini. Nanti kalau hujan ya dibawa lagi lah ke rumah supaya nggak kehujanan. Nah, itu dengan alasan apa? Kenapa kok disimpan di sini? Apakah memang supaya kodamnya lebih kuat, atau memang bisa untuk menarik kekayaan, atau apalah itu? Mungkin boleh dijelaskan sama Bapak. Kalau masalah itu ya, kalau perhodaman itu ya mungkin kalau dari pemegang yang utamanya itu mungkin bisa memperkuat hodam. Ya, memperkuat hodam. Itu salah satu barangkali. Tapi kalau masalah untuk menarik kekayaan itu walau alam lah. Kita ini sebagai orang Islam nggak terfokus ke sana lah. Bukannya kita percaya ke barang-barang ginian, ya percaya mah ke Allah lah. Tapi kita juga harus mencari syariat lah gitu. Itu mungkin lah yang bisa saya sampaikan. Nah, gini Kang, ini kan si keris tersebut kan berarti langsung pemiliknya yang ada di makam ini. Ya. Dan turun-temurun, dan pada akhirnya sampai ke Bapak. Ya. Nah, mungkin kan yang namanya pusaka itu ada namanya. Namanya keris apa, terus kalau misalkan untuk tuahnya seperti apa, mungkin Bapak bisa jelaskan gitu. Kalau yang dipegang yang ini salah satunya itu namanya dah keris brojol dari Ciburuy. Wow. Ya, brojol. Keris brojol dari Ciburuy. Kalau khasiatnya itu ya kalau dibilang percaya, kalau yang percaya itu kalau ada yang mau lahiran apa gitulah. Bisa, bukan kita percaya terhadap barang tersebut, tapi kita mengambil karomahnya dari benda tersebut, nanti dibuka dari sarungnya, dimasukkan ke dalam air, nanti bisa diminum ke orang yang mau lahir atau orang yang sakit lah mau. Gitu. Berarti kalau sesudah minum air tersebut lahirannya lancar. Iya, mau itu insya Allah lah lancar lah. Oh, berarti namanya keris brojol. Keris brojol Ciburuy. Kalau brojol itu berarti lancar. Lahirin. Ya lancar lah. Brojol sendiri berarti. Oh, berarti cara pemakaian tersebut dicelupkan kerisnya ke air terus diminum. Berarti bukan dimasukin berarti ya, bukan Pak? Bukan masukkan. Kalau dimasukkan nantinya mati. Bahaya Pak. Nah gini Pak, ini kan namanya Ki Brojol. Mungkin dalam artian melancarkan orang yang lagi mau lahiran. Selain yang mau lahiran itu ada lagi nggak fungsinya, misalkan memperlancar hajat atau misalkan apa gitu?
Ya kalau sugestinya orang itu kuat, itu bisa saja lah. Ya bisa saja. Contoh, Pak. Tergantung sugesti kita. Oh iya ya. Ya tergantung sugestinya. Kalau orang nggak percaya nggak bakalan tuh, nggak bakalan ada itunya. Tapi kalau orang yang percaya pasti dikabulin lah. Bapak kalau boleh dikeluarin itu kerisnya, Oh boleh. diperlihatkan gitu. Wih, kayak keras ya, Pak. Oh keras. Wow, Wow, masya Allah. ini Itu keris kayak brojol, hitam, teman-teman. kayak hitam itu ada apanya, Bang? Hitam ini berasal dari mungkin ini besi tapi kena lah minyak sejenis minyak hitam lah, Minyak apa itu khusus untuk minyak pusaka ya, Pak? khusus ya. Kalau dari pegangannya itu kayak yang apa sih? Semar atau Ini apa itu? kepala burung tuh. Kepala apa ya ini? Iya, Atau kepala apa tuh? Kepala makhluk apa tuh? kayak Garuda gitu ya. Ya, saya Berarti juga sih, kurang tahu lah yang itu yang kepala ginian tuh. Tuh. mohon maaf boleh dipegang, Pak. Ya boleh lah. Teman-teman ya, lihat dah. Ini kerisnya mungkin Bapak rawat ya, Pak ya. Iya. Dikasih minyak gitu, dan ini pegangannya kayak apa namanya? Kayak burung. Saya juga pengen ini. Kayak alien tapi itu ada paruhnya tuh. Nah, kayak paruh ya. Tapi kayak burung apa, hantu ya? Bukan. Kayak burung hantu itu, teman-teman. Tuh. Jadi ini salah satu peninggalan dari kerajaan Talaga Manggung, ya Pak? Iya. Yang di mana mungkin dahulunya masih menyatu dengan Pajajaran mungkin, Pak. Iya. Tuh teman-teman, masya Allah, mantap. Ini Pak. Nah, kalau untuk perawatan, Pak, ini kan kata Bapak setiap malam Selasa sama malam Jumat dibawa ke sini, mungkin kalau dari segi emosionalnya ini dipertemukan sama sang pemilik ya. Iya. Ini seperti itu, dan mungkin kalau udah selesai dibawa lagi. Kalau untuk perawatan itu sulit nggak sih, misalkan setiap dimandiin, setiap hari apa dimandiin, atau misalkan hari-hari besar digimanain gitu? Nggak begitu sulit lah kalau perawatan, hanya 1 tahun 1 kali Ya. dibersihin. Setelah bersihin sama air kelapa, nanti dibalut lagi sama minyak hitam lah. Oh, minyak hitam. Kalau air kelapa untuk apa Pak? Dimandikan atau? Kalau air kelapa itu sebenarnya untuk membersihkan karat-karat dari besi. Kalau air kelapa itu kan fungsinya menetralkan racun. Barangkali ada racun-racun dari luar, dinetralisir oleh air kelapa. Ya mungkin selain dari benda pusaka ini yang ditancapkan di area makam teman-teman, ya mungkin Bapak boleh menjelaskan apa sih sosok yang ada di dalam benda pusaka ini, Pak? Apakah berwujud eyang atau aki-aki yang tadi disebutkan sama Bapak, Ki Brojol berarti aki-aki ya? Atau apa Pak? Boleh dijelaskan mungkin sambil dipegang, sambil dilihat dengan mata batin Bapak mungkin. Kalau wujudnya itu ya nggak begitu signifikan lah. Kalau wujud dari benda ini hanya sekedar benda pusaka peninggalan. Tapi wujud-wujudnya itu mungkin itu hodam itu di sini yang mengisinya itu seorang kakek-kakek tapi berjubah putih. Oh berarti sosok yang mendiami pusaka tersebut sosok kakek-kakek berjubah putih. Itu sosok apa Pak? Kalau yang dilihat sama Bapak, apakah dia seorang ulama atau wali atau apa? Oh itu sosoknya bukan Atau kiai? Ya sejenis itulah. Kalau dulu itu ya ulama-ulama gitulah. Nah Pak, kalau yang saya lihat ini, mungkin yang teman-teman yang lihat juga pasti merasakan dan pasti melihat. Nah ini yang saya, keris tersebut tuh kayak berat Pak. Kayak saya juga melihatnya kayak pundak itu kayak berat sekali. Apakah mohon maaf bagi orang yang ngerti ya, apakah hodam yang ada di situ tuh bereaksi? Apakah gimana Pak gitu?
Oh, mungkin itulah hanya salam perkenalan aja lah dari Kodam yang ada di sini. Berarti aman gitu ya Pak Iya, ya? aman tapi aman. Salam perkenalan saja. Nah mungkin Pak ini kan kalau di sini yang saya Bapak juga kelihatan banget apa namanya banyak orang yang bertamu meminta atau pengobatan. Kalau boleh tahu dan mungkin Bapak boleh buka selama ini orang-orang yang datang ke Bapak ini sebetulnya mintanya apa sih? Misalkan apa? Misalkan untuk oh gimana? Berhubung ini hujan ya, kita akan pindah tempat dulu. Nah, maaf teman-teman, dikarenakan tadi berhubung hujan, jadi kita pindah lokasi di tempat yang lebih teduh ya. Dan mungkin saya juga penasaran Pak, kenapa yang kalau yang tadi di bawah ada pusakanya, cuman kalau yang ini yang pemakaman yang ada di belakang Bapak yang ada atapnya tidak ada pusakanya. Mungkin Bapak bisa jelaskan apakah pemakaman ini sama yang di bawah masih nyambung atau tidak? Kalau pemakaman yang di bawah itu kan cucunya yang di atas ini. Oh. Ya, kalau masalah pusaka yang tadi itu mungkin itu yang terdekat ke nasab saya, ya, yang terdekat. Kan yang ini yang di atas ini kebetulan yang di belakang saya ini kan yang langsung tadinya dari daerah Talaga sini dan menetap di sini, dan yang pertama dimakamkan di sini gitu. Nah, sebab yang Bapak tahu, kebanyakan sih yang orang yang datang ke sini atau misalkan bertamu ke Bapak itu, kebanyakan sih yang minta apa sih? Atau misalkan minta kekayaan kah, jabatan kah, atau misalkan hanya untuk mempelajar hajat, atau yang notabene tadi itu, yang mau lahiran, atau apa aja sih Pak gitu? Nah, maksudnya yang Ah, datang berkunjung ke pemakaman ini atau biasanya ke saya tuh? enggak, saya nanyanya sepaket Pak. Jadi gini, Paket. biasanya kan kalau yang namanya berkunjung ke pemakaman suka ada yang nganter gitu Iya, ya. iya. Ya mungkin salah satunya berkunjung dulu ke Bapak, lalu Bapak antar ke sini. Hmm. Nah itu biasanya orang yang banyak ke sini itu yang meminta hajat apa gitu, Iya. kalau boleh tahu lah. Oh iya, iya. Yang saya tahu dan yang saya sering dengar itu dari mereka-mereka yang datang ke sini ya, Mm-mm. memang suka datang dulu ke saya atau ke ya kakak saya lah yang ada di sebelah sana. Oh ada Ya, lagi. ada lagi itu. Bukan kan cucu-cucunya Buyut itu bukan saya saja lah. Oh Gitu lah. banyak. Ya banyak. Tapi ya saya sebagai yang terdekat di sini ke pemakaman ini, saya ada yang banyak yang ke saya itu. Yang biasanya yang datang ke sini yang mau itu mau jadi pejabat lah gitulah. Hmm. Misalnya yang mau kecil-kecilan saja dari kampung sini, kalau mau nyalon lurah, nyalon kubu itu suka Ke sini. ke sini. Oh. Bukannya meminta-minta ke kuburan, Ah, ah. tapi hanya sebagai tempat meditasi di sini. Mm. Mungkin mereka itu percaya bahwa di sini ini kan tadinya itu keturunan raja lah. Ah, ah. Mungkin ada karomat-karomat dari beliau-beliau yang di atasnya, mungkin akan menempel nantinya bisa diturunkan, diwariskan kepada yang mau melaksanakan itulah. Bahkan yang ada yang mau calon DPR, ada yang calon bupati, suka kesini itu ada. Wow. Dan setahu Bapak itu yang pengen jadi pejabat dari mulai kubu, DPR, dewan, dan mungkin petinggi-petinggi yang lebih tinggi lagi, itu berhasil apa tidak Pak? Itu alhamdulillah hampir 90%-an lah berhasil. Mantap, Masya Allah. Jadi Kan karomanya begini, kalau gimana? dari sini juga kalau yang mau berhasil itu sudah ada tanda-tandanya. Kalau yang ke sini, kalau yang mau berhasil itu kalau musim Pemilu. bukan musim hujan lah, kalau musim hujan itu suka kayak ada hujan, ada yang menggoda itu berarti kalau dia tidak takut dan sini terus berdoa itu insya Allah itu berhasil lah. Oh. Oh, jadi maksudnya kalau misalnya ada orang yang pengen naik jabatan, yang datang ke sini, terus tanda-tandanya itu kayak mau dordar gelap gitu Pak, Iya, hujan. iya, iya.
asal dia kuat, Iya. insya Allah dia jadi gitu. Iya, insya Allah dia jadi. Kalau misalkan dia Mungkin itu tantangan lah, mungkin itu tantangan ke depannya. ujiannya. Mungkin kalau menurut saya sih berupa simbolis ya. Ya, Kalau simbolis. misalkan dia jadi, pasti ada tantangannya. Iya, mungkin itu tantangan kan. Heeh. Tantangan kalau sudah jadi pejabat, itu kan tantangannya semakin berat. Mm-mm. Nah kalau misalkan gini Pak, ini kan dia tuh punya hajat naik jabatannya kayak Iya. tadi. Terus tantangannya apa? Kalau misalkan kan yang namanya orang zaman sekarang ya pengen ada aja orang yang kayak instan, itu bisa nggak kalau datang ke sini gitu? Kayak instan langsung jadi gitu. Iya maksudnya. Jadi Ya. kayak pengen kan kebanyakan orang sekarang cari tempat-tempat keramat, pengen kaya. Nah mungkin Bapak bisa terangkan dan sedikit edukasi juga gitu. Ya mungkin perantaranya melalui Bapak dan berdoa Ya mungkin di nanti sini. kita dengar penjelasan dari Bapak. Iya. Mungkin lah itu kalau kekuatan doanya dikabulkan oleh Allah ya, Mm-mm. mungkin itu bisa saja lah. Mungkin itu bisa saja. Masya Allah. Nah, yang saya dengar juga Pak gini, tempat ini terkenal sekali dengan yang dikunjungi oleh pejabat-pejabat tinggi ya, Iya. bukan hanya DPR. Nah, yang saya dengar ini juga dulu pernah, tapi mungkin Bapak jangan sebutkan namanya ya. Iya. Kalau ada, kalau nggak ada gitu. Yang saya dengar dulu juga ada petinggi dari sekelas gubernur ya, Iya, gubernur dan mungkin juga petinggi-petinggi yang di atasnya pernah datang ke sini dan alhamdulillah berhasil. Benar Pak itu? Iya benar, waktu dulu ada waktu pilkada, Oh, pilkada. ngumpul pilkada, ada ya yang sini lah. Tapi alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah jadi ya. Iya, jadi Mungkin kalau untuk namanya kita privasi ya, jangan Iya. sebutkan. Pada intinya berarti berita itu benar. benar Dan ya mungkin benar. ini entah itu kebetulan atau tidak, semuanya mungkin karena izin Allah. Iya. Karena beliau mungkin salah satunya berdoa di sini, kebetulan alhamdulillah beliau menjadi gubernur. Wow, Iya. masya Allah sekali ya. Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat. Jangan disebutkan, Iya. Mas. Nanti dipotong aja. Wah, sensitif mungkin, Mas. Kewek ini sekitar kalau dipotong. Nah, mungkin untuk namanya kita tidak akan sebutkan ya. Dan alhamdulillah berarti ini benar dan tidak hoax. Bapak saksinya berarti setelah dari sini beliau jadi gubernur gitu ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Berarti tempat ini sangat bertuah sekali. Nah, kalau untuk kekayaan mungkin tadi bisa Bapak sebutkan. Bapak juga pengen kaya dan saya juga Iya, pengen saya kaya. juga pengen kaya. Cuman Saya juga pengen kaya. pada intinya kerja lah gitu ya Pak. Yang penting kerja dan berdoa lah. Nah mungkin barangkali Bapak terakhir ada yang pengen Bapak sampaikan perihal adanya makam keramat ini dan banyak orang-orang yang datang ke sini. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau pesan terakhir gitu? Ya pesan saya, jadi silahkan yang mau datang ke sini, tapi jangan mengharap sesuatu datang dari pemakaman ini. Betul sekali. Masya Gitulah. Allah. Nah, mungkin terakhir juga Pak, ini barangkali biasanya kan kalau penonton-penonton kami ya suka menanyakan nama narasumber atau alamat. Itu boleh disebutkan atau tidak? Kalau misalkan boleh disebutkan, silakan Bapak sebutkan. Kalau misalkan untuk namanya mungkin kita akan kasih tahu nama media sosial Bapak saja ya. Nanti biar kalau ada orang-orang yang ada keperluan sama Bapak, mungkin bisa kontak di media sosial Bapak. Kalau boleh sebutkan nama media sosialnya di Facebook apa Pak? Ya kalau di Facebook ya terkenal dengan sebutan Ki Buyut Jati. Oki Buyut Jati Iya. ya. Kalau untuk alamat mungkin di silent aja ya, nanti bisa Iya. langsung tanya ke Bapak. Iya, iya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Bila mana ada yang pengen hubungi sama si Bapak atau tanya-tanya, silakan kunjungi media sosialnya yang tadi barusan saya sebutkan. Saya tekankan kembali, ambil baiknya dari tayangan video ini, buang buruknya. Jadi kita di sini tidak sengaja untuk mengajak teman-teman untuk ritual yang aneh-aneh atau apa. Jadi hanya ambil baiknya saja. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini bahwasanya kita itu tidak lupa dari sejarah ya. Iya, iya. Nah, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.